Saya akan memantau latihan timnas senior dan saya akan minta mereka jangan menganggap remeh ya bola itu bundar. Jadi saya berharap mereka bermain baik, nanti ke Brunei bermain baik, nanti kita fokus justru kualifikasi yang grup F yang kita bersama negara-negara lain yang dimulai pada bulan November, Maret dan Juni. Nah, bisa dilihat juga nanti progresnya seperti apa, dan feeling saya akan ada juga target-target yang akan diberikan oleh PSSI kepada Coach Sintayong yang tentu perlu dia capai. Ya, ini tentu adalah tantangan bagi Coach Sintayong, dan feeling saya dia akan menerima. Dia, kalau saya perhatikan Coach Sintayong ini bukanlah pelatih yang takut, teman-teman. Dan dia bukan pelatih yang khawatir dengan kekuatan dari tim lawan. Bahkan dia selalu mengatakan timnas Indonesia ini punya potensi untuk tembus ke level Asia, dan sekarang kan sudah tembus ke level Asia. Nah, sekarang ini kita ini harus bertahan di level Asia. Caranya bagaimana? Kita harus punya pelatih yang paham potensi dari para pemain kita, yang paham bahwa untuk para pemain Indonesia itu berkembang menjadi pemain-pemain hebat, mereka harus mengandalkan intelijensia. Jadi memang beberapa kali kita tahu Coach Sintayong sering kesal ya atau kecewa di pinggir lapangan ketika para pemain tidak bisa mengalirkan bola dengan baik, tapi dia kan gak nyerah. Dia tetap berusaha agar para pemain kita ini bisa berkembang menjadi pemain yang hebat. Dan lihatlah sekarang, ketika dia juga setuju dengan pemain-pemain keturunan untuk mulai membela timnas Indonesia, lihatlah sekarang permainannya kan. Mulai enak kita nonton di pertandingan kualifikasi Piala Asia U23, kan enak, kita nontonnya tuh enak. Jadi kalau kita nonton pertandingan yang rapi dari timnas Indonesia, kita juga puas kan nonton sepak bola ya. Kalau hasil akhir ya nanti kita lihat seperti apa. Tapi kalau timnas Indonesia bisa bermain rapi, kemudian permainannya konsisten, ya otomatis hasil akhirnya akan positif. Inginkan. Tapi yang pasti 26 pemain yang dipanggil itu sudah ada ya. Ada keceriaan, kegembiraan tentunya di antara pemain, enjoy ya, karena ini kan latihan yang baru pertama. Ya, karena di mata STY juga, STY mengatakan dia tahu bahwa ini kecapean, kelelahan yang datang dari luar, itu sangat lelah dengan penerbangan yang panjang. Kemudian pemain-pemain lokal juga baru menyelesaikan semua laga di Liga 1 BRI pada hari Minggu. Jadi dia sangat mengerti, tetapi tetap disiplin itu kalau tanggal 9 harus datang sudah pada waktunya, harus diikuti. Jadi pada waktu yang akan datang ini sudah diwanti-wanti. Dan semua pemain itu bisa menerima karena dia seorang pelatih kepala, ya, dia punya tanggung jawab, tentunya dia ingin lebih baik ya. Kalau sudah bicara dengan disiplin mental, dia ingin lebih bagus ya, karena STY ini kan punya cita-cita bagaimana bisa mengangkat tim nasional Indonesia, bukan saja di tim senior tapi di tim U23 dia, untuk bisa terbang tinggi ya, bisa berbicara bukan saja di Asia Tenggara tapi juga sekarang sudah di Asia, karena kan dia bisa membawa tim senior kita akan bertanding di Piala Asia ya, di Qatar tahun depan, di antara Januari Februari tim U23 kita lolos dan akan bertanding pada April sampai Mei pada tahun depan. Jadi hal yang sangat baik. Tapi kabarnya Coach Sintayong Ya, marah-marah di awal sesi latihan perdana. Itu karena banyak pemain, ada beberapa lah, kok banyak ya, ada beberapa pemain yang terlambat. Nah, Mas Estu, Justru ini akan ya sebenarnya tidak ada yang bilang itu melanggar aturan. ini justru menjadi motivasi Iya. kepada pemain lokal. Kalau kita mau menghindari pemain luar, kan adu kualitas, ya kan? Ya, kita harus bermain lebih bagus di lokal. Betul. Ya. Itu aja sih. Ya, memang ada sebagian publik prihatin. Nah, terus apa kabar pemain kita nanti ya, yang lokal? Iya. Ya kan, lokal pride-nya bagaimana? Iya. Gitu. Ya, harus ditunjukin. dijawab juga. Ya, udah berkompetisi aja. Iya, betul. Do the best. Betul, ya kan? betul. Tapi menurut gue ya mungkin ini juga mungkin STY tegang kali ya. maksudnya tegang? Tegang. Ini tekanan mau Piala Dunia nih gitu. Dia mungkin tegang, jadi agak marah gitu. Enggak sih, kalau ini sih memang udah kedisiplinan kan harusnya sudah jadi habit. Kalimatnya aja, janji itu adalah Nyawa. seperti nyawa. Dan gue Iya, setuju. udah jadi Nah, habit. inilah bedanya pelatih. Maksud gue gini, kadang yang membedakan kalau pelatih lokal tuh banyak excuse-nya, banyak ya udah deh terlambat sedikit, ya udahlah segala macam, toh lawannya cuma Brunei. Tapi STY menunjukkan keseriusannya. Nah, kalau lo melihat
pertandingan lawan Brunei? Apakah memang semua lawan harus kita standarkan Ya sama? pasti, apapun itu di dalam sebuah pertandingan ya kita nggak bisa nganggap remeh lawan. Ya karena bisa jadi gitu, kejadian lagi ketika tahun 90 kemudian kita kalah di Maryland Cup waktu itu, ya kejadian di kita gitu, kena apesnya sekarang. Makanya dalam setiap kondisi apapun kan kita belum tahu juga nih kekuatan terkini dari Brunei ya, walaupun kita tahu lah kompetisinya hanya segitu-segitu aja Ya, gitu. betul. Walaupun federasinya selalu bermasalah, kemarin juga sempat ada kena Oh, di ban ya? sanksi Iya. administrasi lagi gitu Iya. sama FIFA. Ya kalau gue lihat ya kita jangan anggap remeh gitu. Biar bagaimanapun Brunei ya tetap punya pemain yang bisa berbahaya juga buat kita. Sintayong menargetkan timnas Indonesia mencetak banyak gol ke gawang Brunei Darussalam. Pelatih skuad Garuda tersebut mengatakan dengan mencetak gol banyak, maka pertandingan leg kedua di Brunei bisa dilakoni lebih santai. Asnawi Mangkualam DKK akan menjamu Brunei Darussalam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sintayong pun mulai memanggil para pemain dan melakukan latihan perdana di lapangan Gelora Bung Karno pada Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023. Total ada 26 pemain yang dipanggil dan telah mengikuti latihan tersebut. Bahkan pemain-pemain yang merumput di luar negeri juga telah bergabung dengan skuad senior. Seperti Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragons, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Sandy Walsh, KV Mechelen, Sain Patinama, Viking FK, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Rafael Struik, Ado, Den Haag, dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Khusus, Jordi Amat Johor Darul Taksim FC tidak jadi bergabung karena masih dalam pemulihan cedera. Dia digantikan oleh 3 pemain, yakni Fahrudin, Hoki Caraka, dan Zaki Ashraf. Dengan status full tim tersebut, Sintayong pun percaya diri timnya dapat tampil maksimal melawan Brunei Darussalam. Pastinya banyak yang penasaran permainan seperti apa, tetapi bisa nonton langsung tanggal 12, apalagi ini home, kata dia selesai memimpin latihan, dikutip dari Detik Sport. Saya akan memaksimalkan cetak gol, sehingga mereka, para pemain, dapat berangkat ke Brunei leg 2 dengan santai, sambung Sintayong. Timnas Indonesia memang wajib menciptakan banyak gol untuk menjaga asa ke leg kedua, dan lolos fase berikutnya. Pertandingan ini dilakukan dengan format 2 leg. Timnas akan bertandang ke Brunei pada tanggal 17 Oktober. Jika lolos, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Adapun menu latihan pertama ini tidak terlalu berat karena banyak pemain yang setelah pertandingan Liga baru bergabung. Sementara itu, pemain yang baru datang dari luar negeri masih butuh recovery setelah perjalanan panjang dari klubnya masing-masing. Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong bisa mencatatkan kemenangan ke-20 bersama skuad Garuda. Indonesia vs Brunei berlangsung 2 leg di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada leg I, Indonesia yang menjadi tuan rumah pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. 5 hari berselang, Brunei yang akan menjamu tim Merah Putih. Pertandingan kandang Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Brunei akan menjamu Indonesia di Hassanal Bolkiah National Stadium. Dalam catatan Transfermarkt, Sintayong sudah mencatatkan 34 laga bersama timnas Indonesia. Hasilnya, pelatih Korea Selatan itu mampu membawa Indonesia menang 18 kali, imbang 9 kali, dan kalah sebanyak 7 kali. Indonesia mampu menjebol gawang lawan sebanyak 72 kali di bawah arahan Sintayong. Ada 41 gol yang bersarang ke gawang Indonesia. Kalau Indonesia bisa memetik kemenangan kandang tandang atas Brunei, Sintayong akan mencatatkan 20 kemenangan bersama timnas. Saat bertanding di Stadion KLFA, Malaysia, pada tanggal 26 Desember tahun 2022, Indonesia memberondong gawang Brunei dengan gol dari Syahrian Abimanyu, Dendi Sulistiawan, Egy Maulana Fikri, Ilijaz Pasojevic, Ramadan Sananta, Mark Klok, dan Yakob Sayuri. Soal laga melawan Brunei, Sintayong sudah mencanangkan target. Dia ingin skuad asuhannya mencetak banyak gol. Saya akan memaksimalkan cetak gol, sehingga mereka, para pemain, dapat berangkat ke Brunei leg 2 dengan santai, kata Sintayong, di Senayan, Senin, 9/10.